Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat video UTS bisnis elektronik. Awal lahirnya bisnis elektronik. Tahun 1970-an aplikasi e-bisnis pertama kali dikembangkan dan digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet yang disebut dengan Electronic Fund Transfer atau EFT transaksi. 2. Diketemukannya elektronik data internet atau EDI yang digunakan untuk mentransfer data secara rutin seperti dokumen sampai pada transaksi keuangan. Pada tahun 1990 di mana teknologi www semakin maju karena tidak hanya menampilkan data saja, melainkan sudah mampu menampilkan data, gambar, suara, animasi, bahkan video. Pada tahun 2000-an, perkembangan e-bisnis semakin pesat di mana banyak perusahaan di Amerika, Eropa, Asia, bahkan Indonesia telah beralih dalam konsep memasarkan produk-produknya melalui internet. Pengenalan bisnis elektronik. Menurut Lou Gestret atau CEO perusahaan IBM, bisnis merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi, dan salah satu aplikasi teknologi internet yang menambah dunia bisnis internal melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Menurut Mohan Sauhei, penggunaan jaringan elektronik dan teknologi terkait untuk memungkinkan, memperbaiki, meningkatkan, mengubah, atau menciptakan proses bisnis atau sistem bisnis untuk menciptakan nilai superior bagi pelanggan saat ini atau pelanggan yang potensial. Menurut Rowney atau Standard of Business mengacu pada semua pengguna kemajuan teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan seluruh proses bisnis. Hubungan bisnis dan e-commerce. Bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga dapat meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. E-commerce merupakan transaksi bisnis yang berupa pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet yang meliputi transfer maupun serah terima. Kepemilikan hak atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Kelebihan dan kekurangan e-commerce dan e-bisnis. Kelebihannya yaitu revenue stream baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. 2. Dapat meningkatkan pangsa pasar market atau market exports, menurunkan biaya operasional, melebarkan jangkauan, meningkatkan customer loyalty, memperpendek waktu produksi dan pemasaran, meningkatkan mata rantai pendapatan. Kekurangannya, pencurian informasi rahasia yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, kehilangan kepercayaan dari para konsumen, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misalkan pembobolan sebuah sistem perbankan oleh hacker, kemudian memindahkan sumber rekening orang lain ke rekening sendiri, kerugian yang tidak terduga. Pertemuan 2. Visi dan prospek membangun e-bisnis. Membangun sistem e-bisnis bukan hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis yang kemudian dihubungkan ke internet. Jika pemahaman itu yang menjadi landasan dalam membangun sistem e-bisnis, maka niscaya sistem itu sulit untuk bertahan. Karena itu harus dipahami bahwa membangun sistem bisnis lebih dari sekedar itu. Adapun visi yang harus dimiliki oleh organisasi yang akan membangun sistem bisnis adalah sebagai berikut. 1. Adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Pembangunan jaringan komunitas, perluasan pasar, masuk era persaingan global. Tahap-tahap pembangunan sistem bisnis. Dalam membangun sebuah sistem tentu dibutuhkan tahapan-tahapan yang menjadi landasan dibangunnya sistem tersebut. Adapun tahapan-tahapan pembentukan sistem bisnis adalah sebagai berikut.
mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer, dan internet seoptimal mungkin. 1. Membangun halaman web untuk jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. 2. Membangun sistem informasi bisnis yang efektif. 3. Mengembangkan sistem informasi yang bersifat interplatform. Membangun halaman web untuk membangun jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Setelah semua terpenuhi di atas, barulah kita melangkah dalam tahap pembangunan sistem bisnis. Meliputi 1. Pembangunan arsitektur bisnis merupakan framework konseptual dari infrastruktur dan sistem informasi bisnis yang diwujudkan dalam sebuah perencanaan struktur dan integrasi dari berbagai sumber-sumber yang ada dalam sebuah organisasi. Dalam proses pengembangannya terdiri dari 6 langkah, yaitu pendefinisian visi dan tujuan dari organisasi, pendefinisian arsitektur data, pendefinisian arsitektur aplikasi, pendefinisian arsitektur teknikal, hardware dan software secara keseluruhan, pendefinisian arsitektur organisasi, berhubung dengan sumber daya, baik berupa manusia, keuangan, dan waktu yang dipergunakan. 2. Instalasi. Langkah selanjutnya adalah pengimplementasian aplikasi yang telah dibangun atau instalasi. Aktivitas instalasi ini dapat dilaksanakan langsung oleh para tenaga ahli yang ada di perusahaan tersebut atau menggunakan tenaga outsourcing, atau pilihan ini sangat berhubungan erat dengan pemilihan opsi pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aktivitas ini yaitu bagaimana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi yang telah ada. 3. Pemilihan opsi pengembangan. Pengembangan aplikasi dari bisnis pada dasarnya mengikuti beberapa pendekatan. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki keuntungan dan kekurangan yang pada intinya pemilihan salah satu dari opsi tersebut akan memberikan efek efisiensi yang lebih besar dibandingkan opsi-opsi lainnya. 4. Penyebaran atau integrasi. Pada tahapan ini, aplikasi yang telah dipilih dan diimplementasikan diharapkan dapat terintegrasi dengan baik dengan segala aplikasi yang telah ada sebelumnya. Berbagai langkah dijalankan dalam tahapan ini, seperti pemberian training dan informasi terhadap para pengguna, baik yang berhubungan secara langsung atau tidak dengan aplikasi tersebut, pembuatan kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung, hingga pengintegrasian sistem dengan para supplier dan pihak-pihak terkait lainnya. 5. Operasi dan pemeliharaan dari aplikasi yang telah diimplementasikan merupakan langkah selanjutnya yang harus diperhatikan dengan baik. Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar seluruh pengimplementasian yang telah dilakukan dapat berjalan dengan sempurna. Selanjutnya, aktivitas pemeliharaan dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan selanjutnya untuk menyempurnakan aplikasi yang telah diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan aplikasi tersebut dibangun. Pertemuan 3. Penggunaan teknologi dalam bisnis bertujuan untuk 1. Redefine bisnis, memaksimalkan nilai pelanggan dan memungkinkan mengembangkan bisnis dengan cara yang baru. 2. Mengubah sudut pandang kompetitif dan saluran distribusi. 3. Memperluas jangkauan pasar. 4. Meningkatkan kecepatan bisnis, menyederhanakan interaksi, meningkatkan harapan pelanggan. Persyaratan baru pada bisnis. Persyaratan baru pada bisnis untuk lingkup bisnis bertitik pada fleksibel, responsif, cepat, berfokus pada pelanggan, inventif, inovatif, kolaboratif, self-service, dan bersifat global. Persyaratan baru pada bisnis juga bertitik pada sistem yang mudah digunakan, terintegrasi, handal, kokoh, responsif, fleksibel, mudah maintainable, akurat, terukur, global, dan aman. Perencanaan keberhasilan bisnis. Perencanaan keberhasilan bisnis dapat menggunakan metodologi overview. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. 1. Begin. Mulailah dengan mendapatkan dukungan manajemen. Mengidentifikasi tujuan bisnis untuk menyelesaikan rencana bisnis. Identifikasi tim dari individu-individu yang akan terlibat. Garis besar proses perencanaan yang akan digunakan. Mengembangkan rencana komunikasi, menguraikan bagaimana anggota organisasi, tim, dan akan tetap mengikuti kegiatan. Akhirnya mengumumkan proyek kepada organisasi. 2. Mendiagnosis tren, dokumen lingkungan saat ini, dan mendiagnosis kekuatan dan bidang perbaikan. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan mendiagnosis proses mereka, mendiagnosa industri dan dampak eksternal serta nilai rantai.
Bisnis mendiagnosis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 3. Develop, mengembangkan proposisi nilai serta nilai pengiriman proposisi. Mengembangkan strategi bisnis dan metrik untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dari strategi. 4. Define, tentukan peluang tertentu serta kompetitif situasi. B. Tentukan prioritas. 5. Determine, menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnis. Menentukan biaya analisis manfaat serta peta jalan. Mendapatkan persetujuan pada rencana bisnis. 6. Desain tampilan dan nuansa yang diperlukan. Desain perubahan yang dibutuhkan untuk aplikasi dan keamanan. Deliver, menyampaikan strategi dan desain dengan mengembangkan pengujian, pelatihan, dan pelaksanaan. Mempromosikan dan memasarkan bisnis situs dan fungsionalitas. Diskusikan hasil usaha bisnis dengan mendapat umpan balik dan menganalisis, menentukan tindakan yang diperlukan. Pertemuan 4. Strategi bisnis dan manajemen strategi. Strategi bisnis adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Tingkatkan strategi dibagi menjadi tingkat komposisi strategi, tingkat multidivisi, tingkat fungsional, optimalisasi produktivitas, tingkat operasional. Adapun manfaat dari manajemen strategi dalam bisnis antara lain sebagai berikut: pemahaman yang lebih jelas, fokus yang lebih tajam, pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan yang lebih cepat. Isu-isu penting dalam bisnis. Teknologi hanya memegang peranan kurang lebih 1/3 bagian saja. Perusahaan bisnis harus memperhatikan 2/3 bagian lainnya. Organisasi sumber daya manusia, relasi, sistem manajerial, dan strategi yang akan diterapkan. Persoalan bisnis bukan sekedar penerapan teknologi informasi dalam sistem bisnis tradisional, tapi juga perubahan yang berjalan bersamaan. Menurut Budi Sutejo 2001, ada 7 perubahan pola perilaku konsumen tradisional ke bisnis, yaitu pola belanja, pola pemilihan barang, pola transaksi, pola konsumsi, pola pemakaian barang, pola pembayaran, dan pola komunikasi. Contoh penggunaan analisa SWOT pada toko elektronik Berkah Jaya. Kelebihan atau kekuatan toko Berkah Jaya sangat mudah diakses dalam hal mendaftar atau menjual atau memasang iklan ataupun membeli. 2. Gampang ditemukan di share engine. Tampilan dan toolbar yang mudah dipahami mulai dari kategori sampai keterangan detail lainnya. Tampilan seperti perwarnaan font dan tata letak sudah bagus dan tepat. Kini sudah memiliki aplikasi berbasis mobile. Kelemahan toko Berkah Jaya saat ini masih hanya menggunakan bahasa Indonesia. Sangat rawan akan penipuan. Peluang. Jumlah penduduk Indonesia semakin mudahnya untuk akses informasi. Sifat penduduk Indonesia yang umumnya masih konsumerisme. Pertemuan 5. Fase Inovasi 1955 sampai 2000. Fase inovasi memiliki beberapa ciri, yaitu bisnis dijalankan berdasarkan pada perkembangan teknologi seperti perkembangan internet, komunikasi, dan pertukaran data lain sebagiannya. Umumnya produk-produk yang dipasarkan pada masa ini adalah produk-produk eceran seperti yang dilakukan oleh Amazon dan eBay, seperti menjual buku sampai MP3. 2. Fase konsolidasi 2001 sampai 2006. Pada fase ini bisnis dijalankan berdasarkan pada aspek bisnis. Pada fase ini bisnis tidak hanya sebatas inovasi teknologi yang mendukungnya, tetapi dijalankan pada perencanaan bisnis, sehingga strategi yang dilakukan ialah perpaduan antara strategi bisnis konvensional dan teknologi online yang pada umumnya disebut dengan bricks and clicks. Jadi fase ini sangat berfokus terhadap laba. Umumnya produk yang dijual meliputi produk dengan eceran tinggi dan kompleks seperti komputer, handphone, dan barang elektronik lainnya. 3. Fase reinvensi 2006 sampai sekarang. Pada fase ini bisnis dijalankan dengan didasarkan pada pelanggan, audiens, dan komunitas organisasi bisnis. Dengan demikian, pada organisasi bisnis mulai memberikan perhatian kepada siapa sebenarnya pelanggan mereka. Jadi fase ini tidak
hanya semata-mata mengejar target penjualan atau laba, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggan dan target pasar mereka. Pada umumnya, bisnis lebih berfokus pada jasa dibanding produk fisik. Jenis-jenis bisnis. Pada dasarnya dilihat dari jenisnya, bisnis dibagi menjadi dua, yaitu B2B dan B2C. Prinsip pembagian ini dilandasi pada jenis institusi atau komunitas yang melakukan interaksi perdagangan dua arah. 1. Business to business atau B2B merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. 2. Business to customer atau B2C. Jenis perdagangan elektronik di mana ada sebuah perusahaan yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya kepada pembeli. Merek terkenal, barang-barang terdigitisasi seperti e-book, harga terjangkau, barang-barang yang cukup sering dicari, barang-barang yang tidak dapat ditemukan dengan mudah di toko-toko lainnya. 3. Customer to customer merupakan salah satu model commerce. Dalam hal ini konsumen menjual secara langsung pada konsumen yang lain atau dapat juga dikatakan sebagai transaksi jual beli antar konsumen. Internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk. Konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk. Contoh kasus Facebook, Twitter, broadcast from HP, dan lain-lain. Government to customer atau G2C. Kemudian aplikasi bisnis dibagi lagi menjadi 3 kategori, diantaranya adalah internal business system yaitu CRM, ERP, DMS, HRM, dan 2. Enterprise communication and collaboration, contohnya VoIP, CMS, email, dan voice email. Pertemuan 6. Definisi business to customer. Business to customer adalah suatu proses bisnis di mana penjual berhadapan langsung dengan pembelinya. Sifat dari bisnis tersebut adalah terbuka dan bebas dimanfaatkan oleh khalayak umum. Cara mengaksesnya melalui sebuah website yang disediakan oleh sang penjual. Pada perusahaan B2C, teknologi yang interaktif memungkinkan perusahaan untuk membuat akses kepada konsumen. Adapun proses transaksi dimulai dari ketika konsumen melakukan pemesanan suatu produk melalui website perusahaan. Menurut Murni Fuadi, B2C merupakan transaksi retail dengan pembelian individual. Sedangkan menurut Ono W. Purbo, B2C dapat diartikan mekanisme toko online, yaitu transaksi antara a merchant dan a customer. Secara definisi sudah dapat dipastikan atau mungkin dapat kita perkirakan bahwa model ini cocok untuk para pengusaha kecil dan menengah itu karena 1. Menyingkirkan perantara, 2. Penghematan biaya, 3. Secara teoritis keuntungan akan lebih mudah diraih, 4. Kebutuhan akan modal kerja yang lebih rendah. Aktivitas business to customer. 1. Promosi. Keuntungan dari promosi yaitu interaktif, lebih fokus, dan berbasis komunitas. Kerugiannya masih kalah efektif dengan banner besar di koran dan user yang tidak bisa dikendalikan. 2. Ordering. Pemesanan sampai pengiriman. Prinsip dari ordering adalah 3C, yaitu contact oriented, contohnya situs-situs universitas; common oriented, contohnya amazon.com; community oriented, contohnya kaskus.us. Delivery. Pengiriman dibagi 2 jenis, yaitu pengiriman dapat melalui internet, pengiriman secara fisik, contohnya CD atau DVD, buku, kaset. After sales service. After sales service dapat melalui email, internet, messenger, bulletin board. Selain itu, after sales service menggunakan berbagai teknologi terbaru seperti CRM, data mining tool, sistem terintegrasi yang berbasis pelanggan. Berdasarkan survei yang dilakukan, 90% pelanggan lebih menyukai pelayanan berbasis telepon. Pertemuan 7. Definisi algoritma. Menurut Norris, government adalah layanan dan pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah 24 jam sehari.
7 hari seminggu. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan, e-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model yang dapat digunakan untuk membuat government dengan Redline, IBM mendefinisikan Redline adalah ukuran kualitas infrastruktur informasi dan teknologi komunikasi suatu negara dan kemampuan untuk dapat digunakan oleh para konsumen, bisnis, dan pemerintah itu sendiri. Menurut Tory tahun 2003, readiness didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengejar peluang penciptaan nilai dan difasilitasi dengan menggunakan internet, yaitu connectivity, information security, human capital. Tahapan e-government. Ada 4 tahapan, yaitu implementasi, pengembangan, interaktif, dan full elektronik. Beberapa prinsip yang harus dimiliki dalam e-government, yaitu membantu layanan terhadap masyarakat, membuat pemerintah dan layanan-layanan lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat, memberikan solusi terhadap isu-isu sosial, menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, penggunaan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien. Jenis-jenis government to citizen, yaitu suatu teknologi informasi yang mempunyai suatu tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan sekelompok masyarakat dan dapat untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan. Contoh, informasi mengenai pajak online, layanan jaminan sosial, mencari lowongan pekerjaan, dan lainnya. 2. Government to business atau G2B adalah suatu tipe hubungan pemerintahan dengan para bisnis menengah ataupun bawah, karena akan sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik antara pemerintahan dengan kalangan bisnis. Contohnya seperti informasi mengenai pajak, perseroan, peraturan pemerintahan atau hukum bisnis, pendaftaran perusahaan, peluang usaha atau bisnis, dan sebagainya. 3. Government to government atau G2G, yaitu berupa web pemerintah yang dibuat bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lainnya. Contohnya, atau informasi mengenai blogging untuk kalangan legislatif, konsultasi secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, dan lainnya. Government to employees adalah berupa tipe hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintah atau negeri untuk meningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja. Misalnya www.sdm.depq.go.id dan lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.